Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ketemu lagi bersama dengan Bung Rocky Gerong dan Bung Rocky. Tadi malam KPU sudah melakukan undian nomor calon presiden dan calon wakil presiden. Ada nomor urut satu Anies Baswedan, nomor urut dua Pak Prabowo, dan nomor urut tiga itu uh, uh, Ganjar Pranowo. Sebelumnya sudah ditetapkan oleh KPU juga. Artinya ini memang kita akan punya tiga calon wakil presiden, calon presiden dan calon wakil presiden, dan salah satunya itu adalah anak Pak Jokowi, begitu ya. Iya, mungkin itu juga nomor urut pemenangnya nanti itu 1, 2, 3 itu. Tapi semua tergantung pada tanda-tanda alam dan tanda-tanda alam itu juga ditunjukkan oleh Ibu Mega yang menolak untuk menerima tunduk kepala dari ponakannya Paman Usman. Nah, itu nanti kita bahas. Itu menarik juga karena ternyata visualnya tidak seperti itu. Sebenarnya kelihatannya ada yang Oh, gitu. memframing Ibu Mega ini, karena ini dua kali salaman kok. Yang pertama mereka sebenarnya salaman dengan Ibu Mega dalam kondisi berdiri, tapi yang salaman nggak tahu kenapa diulang lagi dengan salaman jongkok-jongkok, dan yang viral yang pakai berjongkok di depan Ibu Mega itu, sungkem di depan Ibu Mega itu. Saya ingat dulu dalam tulisan sejarah itu ketika Bung Karno menerima Pak Dirman itu Iya, diulang dua iya, kali itu supaya terlihat bahwa Bung iya. Karno betul-betul berbaik-baikan dengan Pak Dirman tuh. Hmm. Tetapi itu zaman perjuangan kemerdekaan ketika memang diperlukan pesan internasional bahwa sipil dan militer itu tidak ada jarak tuh. Karena itu siapa dulu IPOS itu Ya. membidik kembali pertemuan Pak Dirman dengan Bung Karno supaya diberi sinyal pada internasional bahwa negara kesatuan Republik Indonesia masih berdiri itu. Nah, ini sebetulnya ciri-ciri bagaimana satu peristiwa diperlukan untuk direka ulang agar pesannya tiba. Nah, yang tadi malam itu justru supaya pesannya jadi hancur kan itu jadinya. Jadi, terbalik itu dan itu separuh feodalisme di situ, tapi separuh juga menjilat di situ. Tapi itu menunjukkan bahwa ada rasa bersalah yang tidak mungkin lagi dihapus oleh restu Ibu Mega. Kira-kira itu pesannya tuh. Ya, 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 ya. Tetapi ini bagi orang yang nggak ngerti konteksnya, Ibu Mega ini memang benar-benar di framing ini orang apa apa bukan sombong banget begitu, nggak mau nerima sungkemnya anaknya Pak Jokowi gitu. Saya kira publik tidak lagi menilai itu walaupun di framing macam-macam, tapi Ibu Mega merasa yang mesti sungkem itu bapak lu bukan lu. Lu itu cuma masa Ibu Mega menerima sungkeman dari ponakan Paman Usman kan itu nggak masuk akal tuh. Jadi dari segi kelas Ibu Mega tentu mengerti tata bahasa kebudayaan, etikanya yang mesti datang minimal menyapa itu adalah Pak Jokowi, bukannya dua bocah ini juga. Mega juga tahu bahwa ini kualitasnya di mana kalau begini itu artinya Mega merasa kalau begitu dia disuruh lagi oleh dua putra Pak Jokowi disuruh untuk membujuk Bu Mega ya nggak mungkin lah itu juga cara yang konyol itu bukannya Ibu Mega yang arogan tetapi secara etik atau dalam dalam nobleness dalam hierarki hierarki sebut aja hierarki kemuliaan itu lebih mulia kalau Pak Jokowi yang datang bahkan Pak Jokowi mestinya sujud di depan Bu Mega karena publik tahu bahwa yang salah itu Pak Jokowi bukan dua anaknya tuh anaknya itu korban dari ambisi Jokowi aja kan. Iya, 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 iya. Oke, tapi kita jadi ingat kalau kemarin Pak Jokowi bilang soal waktu pidato di Golkar menyatakan banyak drakor-drakor gitu, dan kemudian kemarin tadi malam juga disinggung lagi oleh Ganjar, justru digunakan juga apa kosakata drakor itu oleh Ganjar. Orang melihat ini juga bagian dari drakor gitu, dan kita sebagai publik bilang jangan tertipu oleh drakor gitu. Ya, yang tadi malam itu bukan drakor itu anak Dracula tuh. Sorry. Dracula maksudnya drama keluarga gitu. Oke, Jangan oke. jadinya. Penting itu dijelaskan itu. Jelas itu. Dan drama keluarga ya kalau disingkat ya Dracula tuh. Hmm. Jadi masalah-masalah kita sekarang beralih dari upaya untuk membersihkan politik dari feodalisme, dari persekongkolan. Lalu orang karena udah capek mungkin membahas kenapa Mahkamah Konstitusi tetap bersikukuh untuk meneruskan atau tidak mencabut keputusan 90 itu ya karena tetap Mahkamah Konstitusi itu peralatan presiden tuh. Jadi Hmm. tetap terlihat bahwa yang udah ditegur secara etis pun oleh Jimli itu nggak mau berubah tuh. Apalagi yang lagi berniat untuk menguasai memperoleh kekuasaan di 2024 ya pasti akan berubah juga tuh. Jadi niat-niat busuk
Jangan busuk lah. Niat buruk ini yang dilihat oleh publik, dan publik menangkap bahwa Gibran dan Kaisang ada terganggu moralnya, tetapi dia merasa bahwa ya udahlah, mau terganggu nggak terganggu, yang penting sebentar lagi berkuasa, kan itu buruknya kan. Jadi kekuasaan mengendalikan kesopanan, kekuasaan menundukkan kemuliaan. Ya, kita kan tadinya cepat berharap dengan munculnya lebih dari 2 pasang calon, gitu kita setidaknya akan mendapatkan pemilu atau pilpres ya gitu yang lebih lebih kompetitif, lebih mengedepankan perdebatan-perdebatan yang sifatnya intelektual gitu dengan visi misi program yang jelas. Tapi kalau sebegini ini orang kemudian tidak lagi fokus pada soal itu, orang lebih fokus pada bagaimana kemungkinan kecurangan itu terjadi. Ya kalau soal kecurangan ya semua melakukan kecurangan tuh. PDIP boleh protes bahwa Oh iya iya. poster Ganjar itu dicabut di Medan, dicabut di Bali, tetapi PDIP juga melakukan hal yang sama tuh dengan membujuk ASN tuh. Kan itu yang beredar tuh. Minimal itu yang kita bisa lihat tuh. Bahwa apa di Brebes di mana kemarin itu ASN yang mengaku disuruh memenangkan Ganjar dan bahkan harus menyumbang tuh. Kita nggak tahu apa itu fake dibuat untuk semacam kampanye negatif, tetapi prinsip yang nggak ada yang membantah itu kan, belum ada yang membantah bahwa PDIP juga melakukan praktek-praktek kecurangan, itu dasarnya begitu. Ya, belum juga soal fakta integritas misalnya yang bocor kemarin, fakta integritas yang Bupati Sorong yang ditangkap KPK gitu dan diketahui dia. Iya, itu ada fakta integritas, ada kasus di Boyolali itu. Jadi mesti di clear dulu tuh supaya kalau kita mau berpolitik secara bersih, masing-masing pihak mesti disclaimer bahwa oke, kami pernah melakukan kejahatan juga, kami pernah membuat kesalahan juga. Kan PDIP nggak bersih-bersih amat, atau makan tidak bersih di 2019. Ya, 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 ya. Jadi mestinya sesama orang yang tidak bersih jangan saling membocorkan begitu ya. Iya, sapu kotor jangan berupaya saling membersihkan lah, itu makin kotor lah. Ya, ya, ya. Oke, tapi itu kita susah dong yang berharap sebenarnya dengan pemilu kali ini atau pilpres, khususnya pilpres kali ini, untuk bicara bersih dan kita menghasilkan seorang pemimpin yang kita harapkan gitu, kecuali bahwa kemudian publik itu melakukan gerakan yang cukup masif, cukup terkoordinasi bahwa ya harus dilawan semuanya itu. Saya kira perlawanan moral itu mulai tumbuh. Saya kemarin masih muter-muter Jawa Timur, di Malang, itu mahasiswa makin lama makin bersikap apatis tuh. Bahkan udah mulai ada semacam pertanyaan kecil, ya mungkin lebih baik nggak usah pilih siapa-siapa tuh. Atau lakukan apa yang mereka sebut sebagai kekuatan baru itu untuk menghalangi pemilu tuh. Tapi saya bilang ya itu hati nurani kalian tuh. Jadi sebetulnya masyarakat sipil itu menganggap apapun yang terjadi dalam pemilu 2024 itu dasar moralnya udah hilang. Legitimasi apa namanya nih, cawapres Pak Prabowo dan Gibran itu di depan mahasiswa itu udah hilang tuh. Ya mungkin banyak orang di bawah yang nggak memerlukan teori legitimasi atau tidak memperhatikan bahwa legitimasi itu penting. Tetapi bagi kalangan muda yang mereka yang terutama yang akan jadi pemilih utama di 2024 menganggap bahwa ini pemilu ini isinya adalah persiapan kecurangan tuh. Dan mereka menganggap bahwa 2029 itu juga akan masih berlangsung begitu kalau dalil yang sekarang itu masih dipergunakan. Jadi harapan bahkan untuk Indonesia emas itu hilang tuh, tiba-tiba hilang. Orang nggak, anak muda sekarang berpikir ya udahlah, anything goes, apa aja jadilah. Jadi jangan berharap bahwa kemampuan kita untuk membujuk generasi muda memilih dengan cara yang rasional itu masih ada. Udah nggak, itu bagi saya itu udah lenyap tuh. Dan mereka bersiap-siap justru untuk cari jalan lain supaya masih bisa menghalangi mereka yang berupaya berbuat curang di dalam pemilu nanti. Ya, tetapi kan begini Bung Rokin, kalau kemudian pilihannya itu pada golput dan orang nggak peduli, itu kan akan lahir, tetap apapun pemilu akan berjalan, pilpres akan tetap berjalan begitu, dan kita menghasilkan berbagai kebijakan-kebijakan yang seperti terjadi setidaknya dalam periode terakhir dari Presiden Jokowi, dan publik saya kira merasakan dampaknya yang luar biasa. Kalau itu dibiarkan akan berlanjut, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada bangsa ini, sampai sejauh mana daya tahan bangsa ini menghadapi situasi semacam itu. Ya kan konfrontasi akan berlangsung tuh. Setelah pemilu akan tetap ada sinisme terhadap siapapun pemenangnya tuh. Karena tidak ada fasilitas yang memungkinkan kompetisi itu dibuat fair dari awal. Itu yang menerangkan kenapa sekarang karena problem legitimasi, maka anak muda ini swing voternya naik tuh. Jadi sebetulnya keinginan
mahasiswa, pemuda, mama, masyarakat sipil tidak bisa lagi diterjemahkan menjadi kepentingan demokratis itu. Mereka sudah berpikir untuk golput, bahkan yang dulu saya sebutkan dengan cara bercanda LBP, Liga Boykot Pemilu, akhirnya diucap-ucapkan lagi itu. Tapi kita mau lihat sebetulnya apa yang hendak dilakukan oleh PDIP supaya betul-betul partai ini yang kita anggap sebagai partai yang sedang berselisih dengan Jokowi mampu untuk memaksimalkan kekecewaan dia pada Jokowi kan. Jadi kalau PDIP masih siksak juga, itu artinya politik cawe-cawe itu berlangsung antara Jokowi dan PDIP. Maka kehilangan lagi moral PDIP. Nah, sebetulnya yang dapat limpahan itu adalah Anies tuh, grupnya Anies tuh. Tetapi kita tahu juga Anies akan dihalangi dan tidak mungkin Presiden Jokowi itu dengan lega membiarkan politik ini berlangsung kompetitif dan memungkinkan Anies terpilih jadi presiden. Jadi kita yang kita mesti hitung juga bahwa Anies itu hanya bisa terpilih kalau penghalangnya dihilangkan dulu tuh, yaitu kepentingan dinasti Jokowi. Kan itu begitu kan logikanya atau matematika pemilunya begitu. Ya, ya. Iya, kita dengan melihat kemarin Anies mengumumkan timnasnya saja, begitu ya. Kemudian siapa yang muncul di situ, kita sudah bisa menduga dan itu juga sebenarnya sudah bolak-balik disampaikan oleh Anies dan juga timnya bahwa kesulitan mereka itu mencari orang itu oleh orang yang berani gitu ya, berhadapan dengan rezim. Dan ternyata di Indonesia ini banyak sekali orang yang punya pangkat berderet, punya jabatan mentereng, punya kekayaan melimpah, itu penakut juga ternyata ya Bung Rocky. Itu artinya kekayaan dan pangkat itu diperoleh dengan transaksi. Itu dasarnya begitu. Apalagi soal kekayaan tuh, nggak ada kekayaan di Indonesia yang tidak disponsori oleh kekuasaan tuh. Jadi sebetulnya poin-poin dasar dari demokrasi udah batal dan ya tinggal tunggu apa alam memberi sinyal apa. Apakah pemilu masih diperlukan? Tentu bagi rejim diperlukan, tetapi ya, selalu ada semacam kecelakaan kecil yang bisa membuat kecelakaan besar. Mungkin dua tiga hari ini akan ada protes baru, akan ada toko yang kena sprindik lagi, lalu terjadi realignment, terjadi kasakusuk politik lagi. Kita menonton itu sebetulnya. Jadi kita tidak menonton pemilu yang beradab, kita justru menonton peradaban yang tidak dihasilkan oleh pemilu. Jadi pemilu itu menghasilkan kebiadaban sebetulnya. Ya, yang kalau kita lihat kan tadinya tentu kita berharap itu jalurnya jalur elektoral selain Anies, tapi kemudian faktor PDIP ini sangat penting. Kita tadinya berpikir begitu ya, karena bagaimanapun juga sebagai orang yang menjadi induk semang dari Pak Jokowi, dia tahulah permainan Pak Jokowi seperti apa. Tapi kalau kita melihat sejauh ini, gitu kelihatannya PDIP juga tidak berani bersikap konfrontatif, malah justru ada kecenderungan dia coba mendorong kelompok-kelompok lain untuk melakukan perlawanan dan kemudian mereka yang memetik keuntungan. Gitu. Memang, tapi kita berharap PDIP itu juga jujur dalam berpolitik kan. Kan sekarang PDIP mempermainkan seolah-olah dia victim, seolah-olah ya. Dia korban, sehingga iya ada benarnya drama-drama itu. Tetapi kalau PDIP sungguh-sungguh mau main drama, lakukan drama yang sifatnya tragedi itu, bukan yang komedi. Kalau sekarang orang masih lihat ini komedi-komedi kecil aja nih. Ya, jadi lakukan drama dengan genre tragedi, yaitu ambil risiko untuk menghasilkan kegemparan dan semua orang akan lihat bahwa PDIP masih mampu untuk mengatakan bahwa kader kami itu memang bermasalah. Presiden Jokowi kader kami bermasalah. Sebagai orang yang ditugaskan menegakkan konstitusi, dia justru menyelewengkan konstitusi. Kan kalimat-kalimat itu yang mesti diucapkan oleh Megawati, bukan sindir-menyindir doang atau ya apa Puan masih tahap menyindir itu memang keluarga tapi keluarga yang berkhianat segala macam. Lo lakukan langkah, kan itu dasarnya kan, supaya betul-betul terlihat bahwa PDIP mampu untuk mengendalikan dan menimbulkan kembali kewaspadaan bahwa kader-kader dia itu juga pada dasarnya adalah potensi untuk berkhianat, termasuk mungkin gubernur-gubernur yang sekarang juga udah pindah ke kubu Prabowo atau bupati. Jadi sebetulnya mesti dilakukan ekspos publik supaya PDIP tumbuh sebagai partai yang berakar pada publik, berakar pada wong cilik, bukan berakar pada transaksi. Ya, kalau terus permainan PDIP terus seperti sekarang ya, Bung Rocky, ini bukan tidak mungkin yang justru yang akan memetik keuntungan penuh itu adalah Caimin dan Anies dan Caimin ya, Bung Rocky, karena secara genuine orang tetap memposisikan ini sebagai kelompok perlawanan, sementara kemuakan terhadap rezim ini kan semakin dari hari ke hari semakin membesar gitu. Ya pada akhirnya akan terbelah tuh mereka yang muak dan mereka yang berharap masih ada sinyal kecil tuh. Yang muak siapa tuh? Ya seluruh
universitas muat, seluruh anak muda yang masuk akal itu muat tuh. Tetapi di dalam kemuakan itu mereka muak pada keadaan. Nah, makin lama muak itu akan ditujukan pada seseorang. Muak pada Jokowi, muak pada Gibran, lama-lama juga muak pada Ibu Mega tuh, karena Ibu Mega nggak ke poin. Jadi kita ingin politik itu betul-betul dibikin diametrikal tuh. Kalau Anda beroposisi, ya lakukan dengan sepenuhnya tuh. Bapak Ibu Mega itu disebut sebagai partai terbesar yang menentukan hasil pemilu, kenapa takut untuk melakukan langkah radikal? Jadi itu yang membuat juga kita muak. Kita juga muak pada sikap PDIP yang tetap masih cawe-cawe supaya masih dapat limpahan remah-remah kekuasaan dari Jokowi. Ya, 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 ya. Oke. Jadi saya kira sekarang ini kita permainan menunggu sampai di mana kulminasi kemuakan itu ya. Dan kita lihat tanda-tandanya itu semakin membesar. Kendati sekarang ini proses elektoral tidak bisa dihalangi lagi ya kalau dari sisi legal formalnya gitu. Wah, di antara caleg yang merasa menempel dengan siapa supaya dapat poin di dalam pemilu nanti itu. Jadi tetap ketidakseimbangan atau instabilitas politik sangat rawan untuk dipermainkan nanti oleh kekuatan-kekuatan yang sangat mungkin juga ingin bermain buat cari keuntungan kan. Tapi kita selalu balik pada poin bahwa di dalam keadaan kekacauan ini kita mesti sponsori justru kerusakan yang lebih mendasar tuh. Kalau nggak dirusak dari dasar itu nggak akan ada perubahan di 2024. Yes, oke. Baik, Bung Rocky, standing kita tetap yakni 0% dan kita muak dengan situasi sekarang ini, ya. Ya, kita muak. Dan mereka juga yang sekedar main-main drama. Oke, makasih.